Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati kita, salam sehat. Tuhan menghendaki supaya kita sehat, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita tundukkan kepala sebelum mendengar firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih. Kami menikmati firman adalah roti hidup dan air kehidupan. Biarlah kiranya memuaskan dahaga kami, bahkan mengenyangkan kami. Di dalam Engkau ada kelepasan, di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan, di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan. Itu yang kami percaya. Saat kami mendengar firman Tuhan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita ada kembali di minggu pagi hari ini. Saya ambil bacaan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bicara soal kesempurnaan, setiap orang pasti rindu sempurna. Sempurna dalam pelayanan, sempurna dalam segala sesuatu. Dalam usaha, dalam segala sesuatu pasti merindukan kesempurnaan. Akan tetapi dalam perkara rohani, khususnya sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna, tentu tidak dengan kekuatan kita sendiri. Untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna, tidak bisa dengan keagamaan kita, dengan amal baik kita, dengan segala fasilitas yang ada di sekitar kita. Tidak akan membawa kita kepada kesempurnaan. Apalagi sempurna sama seperti Bapa di sorga. Sehingga para teolog hari ini masih berdebat bahwa manusia tidak mungkin sempurna, karena manusia sudah berdosa. Ada berbagai pandangan dengan pemikirannya masing-masing. Sehingga mari kita lihat, kita coba renungkan. Saya coba mengajak kita untuk menyelidiki, menggali apa yang Tuhan kehendaki dari kesempurnaan yang dirindukan. Sempurna seperti apa? 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, saya sampaikan bahwa karena kemurahan, karena kasih karunia, kita telah dilepaskan dari kerajaan kegelapan, dipindahkan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Saat kapan? Saat kita percaya Tuhan Yesus Kristus, buka hati kita dan terima roh yang baru dan hati yang baru. Saat kita dilahirkan kembali, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya, maka kita terima yang namanya benih yang baru, benih yang hidup. Bicara soal benih yang hidup dan benih yang baru, yaitu Kristus dan hidup Kristus. Kristus dan hidup Kristus kita terima dan menguasai roh kita, berbaur di dalam kita. Dia rindu supaya menjadi raja atas kehidupan kita, raja atas roh kita, raja atas jiwa kita, raja atas seluruh tubuh kita. Karena kelak dia akan memerintah sebagai raja. Oleh karena itu tuntutan lebih dalam lagi supaya kita menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna. Kembali saya katakan bahwa kesempurnaan tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tidak bisa dengan amal baik kita, tidak bisa dengan pengetahuan Alkitab kita, tidak bisa dengan kehebatan kita, punya fasilitas A, fasilitas B, tidak juga akan membawa kita kepada kesempurnaan. Yang bisa membawa kita kepada kesempurnaan yaitu benih yang hidup, benih yang baru, yaitu Kristus dan hidup Kristus yang sudah hidup di dalam diri kita. Maka kita akan menjadi sempurna. Sama seperti Bapa di sorga. Dia akan menyempurnakan roh kita. Dan ini adalah proses. Dia juga akan menyempurnakan jiwa kita. Yang di dalamnya ada pikiran, di dalamnya ada perasaan, di dalamnya ada kehendak. Bahkan juga dia berjanji mengubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mau sempurna seperti Bapa di sorga sempurna, yang pertama pastikan bahwa kita telah memiliki benih yang baru itu, yang ada di dalam kita, dan dia siap bertumbuh, menyebar, mengendalikan seluruh keberadaan kita. Maksud saya roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Pasti kita menuju kepada kesempurnaan. Pasti disempurnakan, mencapai apa yang Tuhan kehendaki, yaitu seperti Bapa sempurna. Itu yang pertama. Jadi yang ingin saya katakan adalah, pastikan kita benar-benar telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan benih yang baru itu sudah hidup di dalam kita. Contohnya jelas, ada sebuah perubahan. Ada perubahan di dalam kehidupan kita, di dalam pemikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, ya. Kita tidak bisa menjadi seperti Bapa di sorga, ya, sempurna seperti Bapa di sorga, kalau kita tidak memiliki kehidupannya, segala keberadaannya. Karena hanya itulah yang memampukan saya, Bapak Ibu, dan orang yang mendengar khotbah ini dan mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan hari demi hari akan menyempurnakannya. Yang kedua, kita untuk menjadi sempurna, karena dia sudah menjadi benih di dalam kita, dia ingin bertumbuh, maka itu kita perlu melekat kepadanya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 8, dia diibaratkan sebagai pokok dan kita adalah ranting. Bagaimana ranting tidak akan bisa berbuah, tidak akan bisa merasakan perubahan apa-apa, dan tidak berarti apa-apa kalau dia tidak menempel pada pokok atau melekat pada pokok. Ketika dia melekat kepada pokok, maka segala yang dimiliki oleh pokok akan dialirkan, akan diterima oleh ranting itu sendiri. Oleh karena itu, saya mengajak kita, seluruh jemaat utusan Kristus, ayat ini akan digenapi jika kita sudah terima dia sebagai benih yang hidup, yang akan menyebar dan terus bertumbuh. Hendaknya kita melekat, ada persekutuan yang manis, ada komunikasi yang baik dengan pribadi Tuhan Yesus itu sendiri, yang tidak jauh dari kita tapi ada di dalam hidup kita, yang mengendalikan roh kita dan siap mengendalikan jiwa kita di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak, dan seluruh tubuh kita. Maka itu di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14, coba kita baca bersama-sama. Mari kita lihat Alkitab kita, Mazmur 91 ayat yang ke-14. Kitab Mazmur 91 demikian firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi melekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka ada akibat. Makin kita mengenal siapa dirinya, kita juga dijanjikan membentengi kita. Kita juga dijanjikan diluputkan dari segala mara bahaya. Saya percaya dengan pengertian firman ini, saya berdoa supaya kita semua mengalaminya. Karena kita percaya bahwa Tuhan menghendaki kita sempurna. Selain kita memiliki dia sebagai benih yang terus menyebar dalam kehidupan kita, kita juga melekat kepadanya. Kepada pokok anggur itu, kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus dan juga hidup Kristus dalam segala aktivitasnya. Biarlah kita juga terhisap, mau taat, mau melakukannya, supaya makin hari makin kita disempurnakan. Saya percaya
atas kedua bagian ini. Selain memiliki Kristus, melekat kepada Kristus, yang ketiga mau belajar. Bapak Ibu mau berubah dan sempurna seperti Kristus, kita mau belajar. Belajar apa? Belajar merenungkan firman. Dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-2, renungkan firman siang dan malam. Ya. 1 Petrus 2 ayat yang kedua, coba kita lihat. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Ayat ini bagus sekali. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi pertumbuhan terus terjadi kalau ada satu kerinduan, ya, susu, kerinduan makanan rohani, yaitu firman. Dan juga kita harus terus belajar bagaimana membagikan pengalaman-pengalaman rohani yang kita alami sendiri dengan Tuhan kepada orang lain. Yang ketiga, belajar bagaimana menuntun orang lain kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, siap sedialah segala waktu untuk menyampaikan kebenaran. Karena kita sudah mengalaminya, dia sudah menjadi benih dan terus bertumbuh, membawa kita dari pengalaman hari ke hari agar menuju kepada kesempurnaan sama seperti Bapa di sorga. Sempurna di dalam rohnya, sempurna di dalam jiwanya, pikiran, perasaan, kehendak. Sehingga dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu yang kita kehendaki, itu yang kita rindukan, dan juga Bapa di sorga rindukan. Semua kita terus bertumbuh. 3 hal tadi, memiliki benih yang hidup, benih ilahi, yaitu Kristus dan kehidupan Kristus. Melekatlah, bangun persekutuan, hubungan, ya, keintiman dengan pribadi Yesus Kristus. Karena makin kita akan mengenalnya, makin akan mengubah kita, makin akan menolong kita untuk menyerupai Kristus. Datangnya dari dalam, bukan datang dari luar, tapi datang dari dalam, yang ada di dalam kita, yang bisa membawa kita bertumbuh, menyerupai, dewasa, menyerupai Bapa kita di sorga. Dan ayat ini pasti bisa kalau kita lakukan ketiga hal tadi. Yang ketiga adalah mau belajar. Belajar merenungkan firman, belajar berdoa, merindukan, lapar dan haus akan Dia, bahkan juga membagikan pengalaman rohani kita, bahkan juga belajar menuntun orang lain kepada Tuhan. Makin kita akan mengerti kehendak Bapa, dan makin juga kita disempurnakan. Saudaraku, firman jangan hanya menjadi transfer pengetahuan, tapi firman harus menjadi hidup melalui kehidupan kita. Karena benih tadi menyebar di dalam kita, mengendalikan seluruh kehidupan kita. Jadi sempurna roh kita, sempurna jiwa kita, dan sempurna tubuh kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa supaya kita semakin hari makin disempurnakan Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Bapa di sorga. Hanya oleh Tuhan Yesus Kristus kita bisa menjadi sempurna. Hanya oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus kita dari hari ke hari makin lebih baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh mendengar bahwa Tuhan rindu kami sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna. Oleh karena itu Tuhan, karena benih ilahi, benih yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan sifat-sifatnya telah hidup di dalam kami, biarlah terus bertumbuh. Bahkan juga Tuhan, kami melekat, bangun keintiman, bangun persekutuan, dan juga terus mau belajar, lapar dan haus akan Engkau. Mau belajar kebenaran, mau membagikan kebenaran, mau menuntun orang lain kepada kebenaran. Karena kami telah terlebih dahulu mengalaminya, karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.